Halo Sobat The Freeze, welcome to BBB Bukan Bahasan Biasa. Setelah sempat dikenal sebagai pemburu koruptor kakap, kini mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Japitsus Febri Ardiansyah berbalik menjadi mangsa. Mangsa yang diburu jejak dan barang bukti pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya. Febri seperti menjadi tumbal dari perdamaian Kapolri dengan Jaksa Agung pada Senin 13 Juli 2026 di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Penggeledahan polisi terhadap kafe dan rumah Febri yang disertai dengan temuan barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan menjadi pemicu perseteruan antara kepolisian dan kejaksaan. Pihak kejaksaan sempat membalas dengan membuat edaran untuk memeriksa Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dikelola personel Polri. Namun, perintah pemeriksaan itu dihentikan setelah pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung tersebut. Febri yang sudah menjadi tersangka pasca penggeledahan itu, proses hukumnya akan terus dilanjutkan. Meskipun penyidikan lanjutan dilakukan oleh pihak kejaksaan setelah kasusnya dialihkan dari polisi ke jaksa pasca pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung itu. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan akan menjadi citra buruk kepolisian dan kejaksaan bila kasus ini dihentikan. Febri pun dicekal ke luar negeri agar tidak melarikan diri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, memastikan Febri masih berada di Indonesia dan telah dikenai pencegahan ke luar negeri. Anang membantah kabar tentang Febri berangkat umroh. Gak benar itu, gak benar. Gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin 13 Juli 2026. Penyidik Polri menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni terkait kasus PT Asabri, dugaan korupsi batubara untuk PLTU, dan PT Krakatau Steel. Selama menjadi jaksa, Febri Ardiansyah dikenal sebagai algojo pemburu koruptor kakap. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya antara lain gratifikasi Jaksa Pinangki, korupsi PT Asuransi Jiwasraya, korupsi PT Asabri, korupsi PT BTN, korupsi PT Garuda Indonesia, korupsi PT Timah, korupsi PT Pertamina, dan lain-lain. Namun kini, Febri berbalik menjadi mangsa setelah kasusnya dibongkar polisi. Tentu saja sebagai sosok yang berada dalam pusaran kasus-kasus besar di negeri ini, Febri memiliki banyak kunci dan informasi yang membuat para penyidik akan bersikap hati-hati. Demikian Bukan Bahasan Biasa kali ini, sampai jumpa di BBB berikutnya.